teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai demokrasi liberal. Sebelum pada pembahasan utamanya, kira-kira apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah sistem kekuasaan tertingginya berada pada tangan rakyat. Pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Lalu, apa sih demokrasi liberal itu? Demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang kekuasaannya berada di tangan politisi sipil di parlementer. Liberal yang berarti liberty yang artinya bebas. Lalu, apa ya bentuk pemerintahan demokrasi liberal? Bentuk pemerintahan demokrasi liberal ada 5. Yang pertama, parlementer, yaitu presiden hanya sebagai lambang kesatuan saja. Yang kedua, konstitusi. Konstitusi di sini yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau yang dikenal sebagai UUDS 1950. Yang ketiga, sistem multipartai. Yang keempat, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu supremasi militer di bawah sipil. Latar belakang demokrasi terpimpin tidak terlepas dari hasil konferensi meja bundar yang didasari dengan maklumat pemerintah 14 November 1945 tentang pemberlakuan kabinet parlementer. Kabinet bertanggung jawab pada parlementer dan kabinet tersebut berasal dari anggota partai politik. Lalu dibubarkannya Republik Indonesia Serikat pada Agustus 1950 dan presiden hanya sebagai kepala negara dan yang melakukan atau melaksanakan pemerintah yaitu Perdana Menteri. Selanjutnya, kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Ada 7 kabinet pada masa demokrasi liberal, yaitu yang pertama, kabinet Natsir, yang kedua, kabinet Sukiman, yang ketiga, kabinet Wilopo, yang keempat, kabinet Ali Sostromijoyo I, yang kelima, Burhanuddin Harahap, yang keenam, kabinet Ali Sostromijoyo II, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kabinet Juanda. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan pada masa demokrasi liberal. Kebijakan di masa demokrasi liberal ini ada 4. Yang pertama, percepatan pelaksanaan pemilu. Pemilu baru dapat terselenggara pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Dan pemilu dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pemilihan anggota parlementer yaitu DPR dan pemilihan anggota konstituante yang akan membuat undang-undang baru. Yang kedua, masalah pembebasan Irian Barat. Nah, kebijakan masalah pembebasan Irian Barat ini hanya rencananya saja. Yang ketiga, masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini dibagi menjadi 2, ada gerakan Banteng dan gerakan Alibaba. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu masalah keamanan. Kebijakan masalah keamanan ini banyak terjadi pemberontakan. Seiring bergantinya kabinet dan banyak program-program yang gagal atau tidak berjalan, terutama dalam bidang ekonomi, karena baru saja merancang sudah dijatuhkan. Masa demokrasi liberal ini diakhiri dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan isi dekret presidennya yaitu yang pertama, pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955. Yang kedua, memberlakukannya lagi Undang-Undang Dasar 1945 yang menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang ketiga, membentuk MPRS. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai demokrasi liberal. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.